Artinya kalau itu bisa dilakukan sebenarnya kita tidak akan pernah kekurangan pupuk pabrikan. Kita kaya sebenarnya. Nasi yang full kimia dan penuh dengan itu paling 1 hari 1 malam udah basi. Kalau ini 2 hari 2 malam nggak basi. Kalau ingin cepat ini bisa terrealisasi dengan bagus, ini perlu ada kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah desa, terus tokoh-tokoh masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Alhamdulillah, ini kita ngambil acara podcast ini pas di hari ke-8 bulan suci Ramadan. Sebelumnya kami seluruh keluarga besar FRB Sampang mengucapkan pada teman-teman seluruh jagat alam raya, bagi yang melaksanakan ibadah bulan puasa senantiasa kuat, tangguh, dan senantiasa terus berbagi dengan sesama dan alam raya. Alhamdulillah, malam ini FRB Sampang kembali menjumpai sahabat pegiat kebencanaan, dan hari ini memang kita akan mendatangkan sosok figur petani yang insya Allah hampir separuh hidupnya didedikasikan untuk bagaimana menjaga tanah, menjaga kelestarian air, khususnya di isu-isu pertanian. Sekaligus juga beliau juga mencari formulasi benih bibit baru di sisi pertanian, akan kita hadirkan. Sebenarnya beliau ini pernah dulu awal-awal FRB podcast ini hadir, beliau sempat kita hadirkan. Mungkin kalau teman-teman menyimak season awal FRB melakukan podcast, beliau kita pernah hadirkan. Dan alhamdulillah setelah hampir setahun lebih ini podcast berjalan, kita bertemu lagi dengan beliau. Sebelumnya kita akan kenalan dulu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Nido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sosok figur kita malam ini. Saya sama beliau ini sudah cukup lama, dan memang hampir setahun ini jarang bertemu dengan beliau karena memang Pak Nido sibuk, saya juga sibuk, cuman alhamdulillah komunikasi terus lancar. Gimana keadaan keluarga Pak Nido? Alhamdulillah sehat. Beda ya, malam ini serba hitam nih Pak Nido. Kenapa ini pakai apa, belangkon atau apa ini istilahnya Pak? Ya, belangkon. Belangkon. Ya. Apa, kenapa harus memakai ini Pak Nido? Ada ini sesuatu? Budaya. Oh, budaya. Kita harus menghargai budaya. Alhamdulillah. Ya, oke. Pak Nido ini masih tetap di isu-isu pertanian. Alhamdulillah masih tetap dan tetap intent. Nah, kita turun mengadakan pendampingan pada petani-petani di bawah. Oke. Pak Nido ini, untuk mengingatkan kembali, beliau adalah sekretaris PC LPPNU. Apa itu Pak Nido? LPPNU. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama. Sampang. Posisi jenengan di sekretaris. Di sekretaris, dan sekarang juga menjabat di Ketua Paguyuban, Ketua Poktan dan Gapoktan Sekecamatan Sampang. Poktan, apa itu Poktan Pak Nido? Kelompok tani. Kelompok tani. Kalau Gapoktan? Gabungan kelompok tani. Satu desa satu. Kalau Poktan itu satu desa bisa 8 bisa. Oke. Berarti memang wis gak bisa beralih hati ya, selain isu pertanian sudah kayaknya jenengan fokus di isu-isu itu.
Alhamdulillah sampai saat ini saya tetap fokus dan selamanya sampai akhir hayat saya akan fokus di bidang pertanian. Gila. Oke, kami di teman-teman di forum memang sempat beberapa kali menyimak perjalanan Pak Nito. Kami juga mendengar informasi konon katanya Pak Nito sempat menemukan apa itu bibit padi ya Pak Nito. Bibit padi pecot. Itu gimana itu perkembangannya? Ceritanya sekilas. Alhamdulillah sekarang ini sudah kita sudah banyak menyebar di masyarakat. Dan berapa contoh itu sudah saya serahkan pada AB2TI, Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Indonesia yang ada di IPB. Oh, pecot benih yang Iya. yang didesain ya, Iya. yang dilahirkan oleh Pak Nito. Sempat apa menjadi pembeda dengan bibit-bibit yang lain pecot ini? Pecot itu produksinya bagus, malanya itu lebih panjang, cuma dirasa kurang. Dirasa nasinya itu kurang pulen. Ya. Terus kelebihan yang lain? Kelebihan lain di produksinya. Kenapa? Walaupun itu anakan tidak banyak, tapi malanya panjang sampai satu mala bisa 400 biji. Kalau di tempat lain atau bibit Kalau yang bibit lain kayak Ciherang itu cuma 160-an. Kalau di situ yang pecot itu Sampai 400. berapa kali lipat ya Pak Nito? Ya, bisa 3 kali lipat. 3 kali lipat. Menarik. Dan gimana respon teman-teman asosiasi benih bibit? Alhamdulillah sekarang masih uji coba di berbagai wilayah, dan yang sudah nyebrang ke berapa wilayah, Lampung, terus di Sulawesi, sekarang itu jadi daya tarik tersendiri di sana, di wilayahnya. Wow. Menarik. Kalau di Sampang atau di Madura itu responnya? Sampang ini tidak berapa yang ada di Robertal dan di Banyuates. Di Bangkalan tuh yang berkembang tuh di Konang. Artinya ini terus mulai menyebar nih ya, Iya. virus-virus pecot ini di Iya. teman-teman, dan responnya positif teman-teman. Responnya positif karena tanah benih ini bisa ditanam kembali. Jadi walaupun ditanam sampai 5 kali itu bisa. Bagaimana cara memurnikan, saya sambil memandu mereka untuk memurnikan kembali. Oh, menarik. Ya Pak Nito, selain itu konon katanya tim jenengan juga sempat belajar sesuatu di Jawa Tengah. Apa itu Pak? Sesuatu di Jawa Tengah. Kemarin itu sebenarnya kami belajar tentang analisis tanah. Ini permasalahan tanah ini yang jadi penentu dalam keberhasilan usaha pertanian. Gimana itu? Sepintas saja coba disampaikan ke ya kita yang permasalahan pertanian ini kan sekarang ini sudah semakin kompleks kan, terutama masalah tanah. Kondisi tanah kita ini bukan baik-baik saja sekarang yang ada di Indonesia ini, khususnya yang ada di Madura dan di Jawa ini, karena permasalahan tanah kita itu kompleks banget, ibaratkan pada manusia itu kena komplikasi. pH tanah rendah, unsur hara kecil, terus kandungan si organiknya rendah dan lain sebagainya. Bahkan kandungan logam berat pun yang ada di tanah itu sangat tinggi sekali. Yang ada kondisi tanah hari ini di Madura ya, di Jawa atau semuanya yang ada Jawa dan Madura. Kami kemarin sempat turun di beberapa wilayah di Madura. Itu kondisinya amat memprihatinkan. pH rata-rata itu 5,2. 5,2 itu tidak anggapnya asam. pH tanah. pH tanah. Apa yang terjadi kalau pH tanah 5,2 itu Pak Nizam? Asam. Asam. Ya. Artinya apa? Kalau sudah tanah itu kurang subur. Oh. Ya. Terus akan bermasalah juga. Karena apa bisa asam? Karena banyaknya penggunaan pupuk-pupuk kimia dan pestisida kimia yang setiap hari hampir digunakan oleh masyarakat yang ada petani di wilayah kami di Madura. Nah, sekarang untuk mengembalikan itu, satu,
bagaimana meningkatkan pH perlu ada pengapuran, penampuran gapur. Yang kedua yaitu kandungan si organik. Kemarin kami turun di lapangan, rata-rata kandungan si organik itu cuma di angka 1%. Target minimalnya itu sebenarnya harus 3%. Normalnya itu 5%. Kenapa ini terjadi seperti ini? Karena masyarakat enggan menggunakan pupuk organik. Oh, berarti ini masalah besar gitu ya. Masalah besar. Dan banyak orang tidak tahu tentangnya. Banyak orang tahu, bahkan Banyak orang tahu atau banyak orang tidak tahu? banyak tidak tahu. Kenapa hal-hal bahaya, katakanlah bahaya mengancam pangan kita lah, itu tidak dikasih tahu oleh pihak yang ngerti tentang itu, Pak? Karena mereka petani-petani kita udah terlena dengan dan terbuai dengan janji-janji manis dari pupuk-pupuk kimia dan obat-obatan kimia yang hanya menyelesaikan persatu permasalahan dalam sesaat saja. Sedangkan risikonya itu luar biasa. Ibaratkan pada manusia itu kita menggunakan obat kuat atau obat penghilang rasa sakit. Itu risikonya pada jantung dan ginjal. Sama halnya dengan di bidang pertanian seperti ini. Berarti pertanian kita ini, minta maaf, kompleksitas mulai muncul ya. Jelas. Anak muda yang mau bercocok tanam semakin berkurang. Iya. Anak muda hari ini tidak suka bertani, lebih suka main TikTok dan YouTube. Dan pengurangan bahan pangan kita itu lebih suka ke produk luar. Ini kan kalau dibiarin 10 tahun bisa harga bahan pangan kita bisa tambah mahal atau semakin tidak sehat nih, Bang. Saya yakin permasalahannya nanti kalau petani kita itu sudah malas bertani, maka ladang-ladang atau tempat-tempat usaha tani kita itu akan diambil oleh perusahaan besar. Model corporate farming dan yang nantinya kita itu akan gigit jari karena sebagian kecil, karena mungkin mereka itu menggunakan teknologi canggih, mereka itu cuma sebagian kecil nih jadi pekerjanya, dan mereka sebagian masyarakat itu nantinya akan membeli pada perusahaan itu produk untuk ketersediaan pangan itu sendiri. Ini yang dikhawatirkan saya, makanya saya secara pribadi dengan swadaya datang ke berbagai wilayah untuk menggairahkan petani supaya lebih gairah lagi. Dan hasilnya gimana, Pak? Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak muncul petani-petani muda. Oh, Kami yang guide itu petani-petani muda sekarang. petani milenial. Ya. Petani milenial. Di Madura atau di luar Madura itu? Semuanya kami di Madura maupun di luar Madura kami tetap saya datangi. Cuma saya itu butuh info dari teman-teman dari pengurus Poktan atau Gapoktan yang ada di wilayah itu. Kalau butuh kami siang atau malam kami siap meluncur. Untuk apa itu? Untuk memberikan arahan, memberikan pengetahuan, sedikit pengetahuan yang ada di saya untuk dicurahkan pada mereka supaya mereka itu minat bertani. Contoh yang sudah Pak Nido dan teman-teman timnya yang sudah selama ini dilakukan seperti apa? Atau di kabupaten atau di kecamatan atau di desa mana? Kami pernah mengadakan pembinaan di LPPNU, itu pernah mengadakan pembinaan di salah satu desa di Terosan di Kecamatan Banyumates selama kurang lebih 2 bulan. Setiap minggu saya datang ke sana dengan swadaya, Tanpa biaya. tanpa biaya dari siapapun. Oke. Alhamdulillah kami ajari mereka bagaimana mengenal dari hama penyakit yang ada di tanaman, baik pada tanaman pangan, tanaman holti yang di sana. Pengendaliannya kayak apa? Itu kita ajarkan. Sampai pembuatan obat-obatan pupuk pun kita ajarkan di sana total. Berarti pupuk alam. Alam. Oke. Dan sekarang gimana itu hasilnya 2 bulan nyemplung di sana? Alhamdulillah sekarang ini di sana bermunculan petani-petani muda dan mereka itu giat banget. Dan produk yang dihasilkan alhamdulillah bagus. Luar biasa. Kalau dikomparasikan dengan pupuk pabrikan dan pupuk bikinan teman-teman, terus obat-obat bikinan teman-teman yang dari alam itu gimana?
hasilnya? Hasilnya luar biasa. Cuma kalau kita membuat pupuk obat-obatan dari alam atau pestisida nabati itu tidak langsung casplang gitu mati. Tapi lambat laun dia akan mati juga gitu loh. Terus kalau sudah terbiasa menggunakan pestisida nabati itu lama-lama hewan yang mau menyerang tanaman itu pun akan enggan karena aromanya. Oke. Nah, kembali ke perjalanan jenengan tadi yang ke mana itu Pak Nito, ke Jawa Tengah. Iya. Selain itu apalagi Pak Nito? Artinya jenengan dan tim belajar di Jawa Tengah. Di sana itu kami diajari oleh PWLPPNU, di sana dididik dan didiklat di sana itu jadi kader petani NU yang tulen, yang rahmatan lil alamin, terus yang betul-betul peduli dengan petani dan lingkungan. Berapa hari di sana? Selama 4 hari. Apa yang didapat selain bisa menganalisa tanah? Itu diajari tentang memperdalam dalam pembuatan pupuk organik, mengenal berbagai macam hama dan penyakit di sana. Dan bisa diaplikasikan dengan teman-teman petani di Alhamdulillah bisa. Madura? Bisa. Karena bahannya ada. Bahkan banyak bahan yang di sana setelah kita diskusi di sana, bahannya tidak ada di sana, di sini ada. Di Madura, di Sampang. Di Sampang khususnya. Itu limbah. Semua kita menggunakan limbah. Limbah cangkang kepiting terutama. Cangkang Rajungan. Itu Itu dibuang sekarang di dekat Embong Anyar itu. Di situ banyak ngumpul. dan itu bagus. Bagus sekali. Kandungan kalsiumnya tinggi, kaliumnya tinggi, dan di situ ada ketin dan lain sebagainya. Sehingga kekebalan tanaman terhadap UPT itu akan lebih kuat. Dan hasil dari Jawa Tengah sudah disosialisasikan ke jaringan Poktan, Gapoktan di Sampang lah khususnya. Sudah mulai, bahkan insya Allah di habis Lebaran ini kami di Paguyuban Poktan dan Gapoktan itu akan mempraktekkan hasil yang ada dari Jawa Tengah tadi. Mau dipraktekkan? Dipraktekkan di depan anggota Paguyuban, dan kemungkinan besar petani yang mau ikut insya Allah bisa. Berbayar enggak Pak Nito? Alhamdulillah gratis. Wah, ini kesempatan nih teman-teman petani nih khususnya. Ini gratis. Ini insya Allah tempatnya di rumah saya. Oh, bagus tuh Pak Nito. Nanti kita bantulah dorong teman-teman petani lah khususnya. Karena memang situasi kondisinya hari ini tanah kita ini lagi kritis ya. Ya. Dan memang harus disehatkan kembali, direcovery kembali. Ya. Dan ini imbasnya juga pada permasalahan bencana alam yang ada yang langganan kita yang ada di Sampang ini. Coba itu gimana Pak Nito? Kita langganan ini banjir, langganan kekeringan. Tanah di Sampang itu gimana? Kita bicara masalah banjir dulu. Kita bicara masalah banjir. Karena kondisi tanah kita ini kurangan humus atau pupuk organik, sehingga tanah kita ini tidak bisa menyerap air. Tidak bisa menyerap air. Kenapa nggak diserap tanah? Karena kondisi tanah kita itu licin. Jadi padat. Di sini tidak ada rongga-rongga di dalam tanah itu tidak ada rongga-rongga udara yang bisa dimasuki air. Berarti sebelumnya itu bisa? Bisa. Berapa tahun sebelumnya? Toh banjir tahun-tahun kemarin juga tinggi juga Pak. Kalau di era 80-an, 90-an itu walaupun ada banjir itu nggak separah sekarang. Terutama di era 80-an. Kenapa? Waktu itu di sana di hulu itu permasalahannya ada dua. Satu itu masalah tanah yang tidak bisa menyerap. Kedua itu masalah pohon-pohon yang ada di sana sudah gundul. Ya itu lagi. Oke. Terus-terusan itu. Kita bicara masalah pohon yang gundul. Bagaimana memasyarakatkan tanaman di sana, mengenalkan pada masyarakat tanaman itu bukan tanaman keras. Tanaman keras tapi tanaman yang berbuah. Contohnya kita kalau kondisi mamanya di wilayah itu banyak tanam nangka, kita fokus di situ tanami nangka. Oke. Kalau itu bisa tanami
pokoknya tanaman-tanaman produktif seperti umpamanya apa namanya lagi itu apokat dan lain sebagainya gitu. Itu kan menghasilkan gitu. Ya. Dan bisa diolah nantinya gitu. Tanaman kelengkeng, tanaman apa atau tanaman durian kalau bisa di situ. Kita tanam. Semakin besar orang itu semakin sayang untuk menebang. Ya, betul. Dan setiap tahun mereka itu menghasilkan. Ya, tapi kan butuh lama, Pak. Itu 5 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun bisa berbuah. Bisa berbuah. Bisa berbuah. Oke. Cuma rata-rata sekarang teknis mereka itu menanam di sana. Mereka itu cuma tanam langsung ditinggal. Tidak dirawat. Tidak dirawat. Itu masalah, Pak. Itu masalah, Pak. Dan ini perlu sosialisasi. Kalau kita mau tujuan di salah satu desa ini, kita kumpulkan dulu tokoh-tokoh masyarakatnya yang di sini. Kasih pencerahan dulu sebelum kita tanam. Arahnya begini. Terus kasih stimulan selama 1 tahun. Ini pupuknya loh. Disiapin. Dan pupuk bisa bikin sendiri ya, gitu. Di samping kita bikin pupuk itu bikin sendiri. Oke. Arahnya harus seperti itu. Oke. Insya Allah penghijauan akan berhasil. Nah, kalau jenengan melihat penghijauan di kita ini gimana, Pak Nito? Penghijauan yang ada sekarang ini cuma gebiarnya aja saya. Gebiarnya tanam sekian ribu pohon. Tapi kita datangi ke tempat itu yang waktu ramai waktu penanaman itu aja, waktu gebiar. Iya, benar. Selanjutnya kurang gitu lah. Banyak mati-mati di situ gitu. Bahkan tanaman buah-buahan pun kadang-kadang mereka itu cuma eman-eman lah gitu. Kenapa? Sistem pengawasannya dan penjelasannya pada masyarakat tuh sepatah, terpotong-potong di situ. Oke. Dari hulu ke hilir itu nggak dijelaskan. Oke. Yang perlu kita kan kalau membuat program itu hulunya bagaimana, hilirnya bagaimana. Nanti baru ada antusiasnya masyarakat yang ada di bawah. Iya. Ya, terus Pak Nito. Terus. Selain itu apa lagi, Pak Nito? Kalau kita bicara hilir nantinya kita bicara contohnya beri tanaman di situ, tanaman nangka lah kita bicara. Nangka ini bukan hanya kita bisa jual itu nangkanya aja dijual ke pasar. Mentahnya doang kan. Tapi kita bisa buat keripik, bisa jual jus dan lain sebagainya gitu. Bisa buat dodol dan sebagainya. Mereka itu kalau udah mulai produksi maka dilatihlah olahan-olahan seperti itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di situ. Dan limbahnya kayak kulitnya, bagaimana supaya tidak jadi limbah cuma dibuang gitu aja sehingga mengotori alam kita. Bagaimana itu limbah itu dicacah menjadi pakan ternak dan lain sebagainya. Jadi nggak ada yang ngebuang di sini. Menarik. Nah, mungkin teman-teman di sana ada pertanyaan mungkin teman-teman di blog depan saya ini. Ya, monggo, silakan, Om. Ya, terima kasih. Pak Nito sambil di kopinya ambil diminum. Siap. Monggo. Terima kasih. Tadi menarik ketika melakukan pembahasan soal sektor pertanian yang berkenaan dengan ketahanan pangan gitu. Cuma yang paling menarik itu dari sisi kondisi tanah yang semakin kritis. Nah, dari gerakan Pak Nito ini kan kalau kita hanya sosialisasi gerakan kritis tanah itu tadi ada bahasa memang betul untuk penyadaran masyarakat untuk penghijauan, sebagaimana penghijauan itu difungsikan untuk secara alamiah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah, langkah-langkah seperti itu dari Pak Nito dan kru atau sama teman-teman yang di lapangan pernah didorong nggak atau eksekusi atau gimana? Saya eksekusi itu tiap tahun, Mas. Tiap tahun eksekusi, bahkan kami di LPPNU itu menggratiskan pupuk organik cair. Boleh, minta. Gratis. Itu tiap tahun itu tidak kurang dari 1.000 liter. Kami dengan modal saya pribadi, cuma syaratnya mereka yang datang ke kami itu membawa cirigen atau botol sendiri. Nah, terus seperti dalam pengendalian hama penyakit, itu yang membuat pestisida nabati dari tumbuh-tumbuhan, juga kami dikasih contoh dulu.
ini loh produknya. Setelah bisa, jenengan buat sendiri. Jadi Itu yang dilakukan. kalau kami belajar gitu boleh. Kami terbuka, jangankan orang-orang Sampang, kami dengan orang manapun, selama itu masih petani, kami siap. Yang penting bukan dari perusahaan, Kalau dari perusahaan kenapa, Bento? karena akan dikomersilkan dan petani tetap jadi objek. Oh. Ya terus itu lagi gimana, Pak Bento? Nah, tadi kan untuk mengawali untuk pengembalian kondisi tanah yang Kritis. itu kan bukan hanya sekedar kasih pupuk cair dan semacamnya. Tadi benar ada kayak daerah hilir dan hulu. Ya. Bagaimana untuk penyadaran dari hilir penanganan seperti apa, hulunya seperti apa. Nah, tadi juga ada pengalaman penghijauan gitu. Dan mungkin selain penghijauan mungkin ada langkah-langkah teknis atau semacam terobosan dari Pak Nito. Selain penghijauan, ya kalau di bidang pertanian, kita bicara pertanian tadi, tanah itu semakin licin sehingga tidak bisa menyimpan air satu, itu tidak bisa menyerap air, sehingga air itu mudah terbuang begitu saja. Sekarang ini berdasarkan pengalaman yang saya alami di beberapa wilayah, bahkan di daerah saya sendiri, tidak hujan 1 minggu aja tanah sudah kering. Kalau dulu tidak hujan 1 minggu itu masih runyu-runyu tanah itu. Apa runyu-runyu ini, Pak? Itu masih ada airnya, ada airnya di atas. Tapi sekarang ini tidak, bahkan cenderung mudah pecah Si tanah. si tanah. Ini akibat tanah tidak bisa menyimpan air. Solusinya bagaimana? Mengembalikan, memperbanyak pupuk organik baik dari limbah pertanian, tumbuh-tumbuhan maupun kotoran ternak. Insya Allah, saya ada contoh di beberapa wilayah ini, dan wilayah itu termasuk dari wilayah atas. Dan orangnya itu alhamdulillah pengurus LPPNU juga di bendahara. Ini yang paling atas ini masih ada airnya, di bawah sudah tidak ada airnya. Tanahnya itu talang siring, istilahnya bertap. Nah, ini karena banyak pupuk organiknya, di sini udah retak, di sini masih belum. Oh. Tanamnya masih paling bagus. Dulu katanya sebelum mengenal pupuk organik dari saya itu, waktu panen cuma dapat 7 karung Panen apa, Pak Nito? padi. Padi. Maksimal itu 9 karung. Alhamdulillah setelah menggunakan pupuk organik, saya kasih tekniknya, saya kasih bukan tekniknya aja, dikasih pupuknya. Bahkan pupuk organik padatnya pun saya kasih, itu masih kondisi sedikit karena keterbatasan kami di permodalan, karena modal swadaya. Saya datangi wilayah itu, dicoba, akhirnya hasil panennya lumayan, bisa 2 kali lipat, naik jadi 16. Sekarang barusan ini katanya, yang barusan ini, kondisi pupuk kemarin kan sempat sulit. Di akhir tahun itu sempat sulit. Alhamdulillah dia tidak kaget dengan kesulitan pupuk, cuma buat 1 drum pupuk cair dan pupuk organik padat itu berapa ton, disabarkan pada sawahnya. Dibilang dengan orang itu udah dipupuk, belum, saya bilang. Dia bilang belum, tapi pertumbuhannya udah bagus, luar biasa. Kemarin panennya dapat 28 karung sudah. 28 karung dari asalnya 8 karung. Wah, Setelah 4 tahun ini. setelah 4 tahun Ini peningkatan yang luar biasa. panjang. Bisa didatangkan orangnya ke sini. Siap. Oh. Dan produknya memang bagus ya, Pak Nito. Ya, kita produknya saya katakan bagus. Kami punya alat pengetesan yang kita bisa buat sendiri gitu loh. Dan saya ajarkan pada petani. Oke. Bagaimana mengetes pupuk, kandungan mineralnya, apabila mineralnya tinggi itu bagaimana, kalau mineralnya rendah itu bagaimana, kita ada di situ. Menarik. Nah, kemarin saya tes di sana itu kita kandungan logam beratnya itu tidak berapa tinggi karena sudah mengarah pada organik. Terus pH-nya sudah
ada di angka 6, udah mendekati netral. Karena 6 ke 7 itu termasuk netral, udah. 6 ke 7 termasuk netral. Netral. Itu terus kandungan nutrisinya di situ, kandungan NPK-nya itu bahkan di alat pengetesan tuh sudah mendekati normal. Normal sudah masuk di normal tapi masih kurang gitu loh. Tidak sampai ke puncaknya gitu. Masih normal. Terus saya suhu dalam tanahnya, karena di dalam pertanian itu akan mempengaruhi suhu tanah suhu luar itu mamanya 32, suhu dalam tanah itu kedalaman 5 cm harus berapa, di 15 cm 10 cm berapa, harus di 15 cm berapa. Ini sih cuma berapa orang, gelintir orang yang bisa mengetahui itu. Alhamdulillah kami belajar dari Jawa Tengah, dapatkan ilmu itu dan membeli alatnya sekalian. Saya tes di wilayah itu, alhamdulillah. Itu suhunya kalau di luar itu waktu kemarin waktu ngetes itu 32, masuk di kedalaman 5 cm itu sudah masuk di angka 30, masuk di kedalaman 10 cm itu lebih sejuk lagi di angka 29. Berarti tanah itu sudah normal. Tapi kalau lihat ceritanya Pak Nido barusan 4 tahun, 3-4 tahun lah Pak 4 Nido tahun udah. menormalkan tanah itu. Iya. Nah tapi kalau itu disentuh oleh pupuk pabrikan nggak normal lagi Pak Nido? Ya, asalkan masih walaupun kombinasi tapi sedikit, tapi hindari penggunaan pestisida. Oh. Kenapa pestisida? Karena dalam pestisida itu sendiri akan membunuh non sasaran. Di samping sasaran umumnya yang akan dibunuh itu ulat. Risikonya non sasaran itu ekosistem yang ada di sana, terutama makhluk-makhluk gaib yang ada di tanah itu akan habis. Ya, itu akan habis. Logo. Pak, kalau mungkin dari sisi tadi tidak boleh menggunakan pestisida yang Pabrikan. mungkin Pak Tito punya resep sendiri membuat pestisida yang organik lah, yang alamiah gitu. Dan itu bisa disebar sebagai virus kebaikan bagi para petani yang di sampah. Di pestisida alami itu ada 2. Kita menggunakan agensi hayati atau pesnap, pestisida nabati. Di agensi hayati itu kita pengembangan jamur antagonis atau jamur patogen di situ, dan juga pengembangan itu semacam bakteri yang ada di situ. Kan bisa pakai kayak penyemprotan yang menggunakan air mimba gitu. Ya, Kan bisa juga. itu yang namanya pestisida nabati. Ya. Pestisida nabati. Cuma bagaimana cara pembuatan yang bagus, meracik yang bagus, itu kita sudah belajar di beberapa tempat, termasuk di beberapa perguruan tinggi. Kami sudah pernah belajar di Brawijaya dengan orang-orang ahli itu, bahkan pernah belajar di IPB gitu dengan orang-orang ahli itu. Alhamdulillah, mereka itu terbuka. Nah, pertanyaan saya begini, lanjutan dari itu, bahwa kecenderungan pupuk pestisida pabrikan itu ngancurin. Saya tidak tahu ya. Iya. Cuman aku kalau melihat dari gambaran cerita tadi, sebenarnya tidak membuat nyaman tanah. Ya kan? Betul. Bahaya kan? Berarti. Risiko bahaya. Risiko gitu. Bagaimana di lain sisi pemerintah? Bagaimana caranya juga pupuk dan pestisida pabrikan bisa dikonsumsi oleh kawan-kawan petani, tapi di sisi lain malah tidak disarankan kalau aku lihat dari obrolan jenengan, tidak membuat tanah sehat. Betul. Terus gimana cara iya, yin dan yang-nya ini kan gitu. Biar seimbang. Karena mau kita tolak bareng-bareng ya misalnya. ini perlu agar ada gerakan massal. Ada gerakan massal, kekompakan dari berbagai lini. Pergerakan ini sebenarnya pemerintah sudah menyadari permasalahan ini. Cuma pergerakan pemerintah itu setengah hati. Buka tutup. Buka tutup. Karena apa? Kenapa buka tutup? Karena ada kepentingan tertentu oleh pejabat publik yang ada di sana. Oke. Ya karena itu kapital gede juga Pak. Iya. Duit investasi besar itu kan.
yang juga berharap ada untung gede juga. Betul. Ini pernah ada sejarah orang-orang yang ahli dalam pemulihan benih aja, itu Mas Kuncoro yang dari Kediri itu pernah ditangkap karena memuliakan jagung. Memuliakan jagung menghasilkan bibit jagung yang bagus. Oke. Pernah diperkarakan oleh perusahaan, akhirnya mereka ditangkap. Tapi alhamdulillah berkat kecerdikan dan tanggapnya teman-teman Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Indonesia dan Gerakan Petani Nusantara, itu alhamdulillah Mas Kuncoro terbebaskan. Nah, ya Pak Nito. Ini kan juga isu sensitif bahwa pangan harus tersedia. Lahan pertanian semakin mengecil. Di sisi lain tanah kritis karena isu pabrikan yang juga mengancam dan membahayakan. Saya tadi melihat paparan jenengan untuk menormalkan lahan itu butuh 1 sampai 3 tahun ketika itu menggunakan non pabrikan. Betul. Betul ya. Bagaimana cara misalnya di sisi lain pemerintah punya niatan untuk membantu, katakanlah misalnya, tapi ketika mau dibantu dampak tidak sehat juga ke tanah. Gimana menyingkronkan itu Pak Nito? Intinya gini, yang mau dikurangi dulu apa? Nah, umpamanya kita mengurangi di segi pestisida dulu karena yang paling fatal itu di pestisida. Dan bahkan penggunaan pestisida itu ada aturannya. Di Undang-Undang Nomor 12 tahun 92 itu jelas bahwa penggunaan pestisida itu tidak boleh sembarangan, tidak bisa diperjualkan sembarangan, ada aturannya. Mereka itu menyemprotkan pestisida itu harus berdasarkan rekomendasi orang-orang ahli yang ada di lapangan. Tapi itu dibantai terus, nggak dilaksanakan gitu. Tinggal aturan aja. Gitu. Tinggal aturan. Itu di aturan. Itu di era Soeharto sudah ada itu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman petani itu kan sekarang banyak komunitas teman-teman kan di luar Pak Nito, kita menemukan 1-2 teman kita juga kayak Ibu Ekoenzim, terus Mas Hendra gitu. Sama melakukan upaya-upaya non pabrikan gitu. Kalau itu bersinergi itu dan direspon positif oleh pemerintah lokal, itu menarik. Artinya tidak akan pernah ketakutan pupuk itu langka atau pupuk mahal, karena petani sudah bisa mengelola sendiri dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu ya gitu. Nah, ini permasalahannya sekarang. Pemerintah dalam satu sisi itu bagaimana meningkatkan produksi, ya. Tapi kebutuhan pupuk petani sekarang ini dikurangi cukup signifikan. Apa yang dikurangi Pak Nito? Semua pupuk, bahkan pupuk ini kayak SP36 itu sudah tidak ada fosfat. Yang ada itu cuma tinggal Ponska dan pupuk urea. Yang ada itu cuma itu. Nah, dan kebutuhannya pun cuma sekitar 60%, nggak sampai 60% lah, sekitar 50% kebutuhan. Sedangkan kalau kita mengandalkan pupuk kimia itu sendiri, kebutuhannya harus 3 kali lipat ini. Karena kondisi kita, tanah kita udah kritis. Oke. Kenapa semakin kritis? Karena di sana yang namanya mikroba atau bakteri pengurai untuk mengurai unsur hara itu sendiri sudah semakin mengecil, semakin tidak ada, semakin tidak berdaya. Nah, solusinya bagaimana? Kalau ingin merubah pemerintah, jangan rubah sekaligus. Tidak Bertahap. semudah membalikan tangan. Tapi apa yang mau dikurangi? Umpamanya kita pestisidanya, kita adakan dari aturan itu undang-undang kita diperketat lagi penggunaannya. Penggunaan termasuk penjualan pestisida Ya, kan? itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua dalam penggunaan pupuk, bagaimana mensiasati supaya kalau biasanya itu menggunakan sampai 5 kintal urea, bagaimana 1 karung pupuk itu bisa cukup 1 hektar atau maksimal itu 1 kuintal pupuk. Jadi 1/5 atau 20% dari pupuk itu bisa digunakan untuk 1 hektar. Solusinya bagaimana? Ada caranya, dikombinasikan dengan pupuk organik. Ada teknisnya. Oh, artinya itu bisa bersinergi ya? Bisa bersinergi gitu. Benar. Tapi secara perlahan kita itu. Iya, nggak bisa balik tangan itu Ya, kan. kayak yang dilakukan kami yang di Robatal itu.
di Robatal, di desa Robatal itu pertama ya mengeluarnya sedikit-sedikit dulu dari 5 karung itu bagaimana menjadi 3 karung dulu, atau 150, dari 250 turun ke 150 kilo. Setelah itu tahun berikutnya kita turun pada 100 kilo, tahun berikutnya turun ke 50 kilo. Artinya kalau itu bisa dilakukan sebenarnya kita tidak akan pernah kekurangan pupuk pabrikan. Kita kaya sebenarnya. Limbah-limbah daunan yang ada di hutan jangan dibakar. Kita bagaimana digiling, dicoper, kita fermentasi, Betul, udah jadi betul, pupuk kompos. betul. Luar biasa. Ya, teman-teman kami juga melakukan itu juga. Terus sampean tahu sejarah Bentul yang ada di Sampang? Kompe? Ya, Ya. Kompe itu sekarang bermasalah kan? Apa masalahnya? Masalahnya belum besar udah busuk semuanya. Oh, itu pertanda Di situ banyak yang namanya jamur, fusarium, oh, Phytophthora dan lain bahasa sebagainya. aneh itu nggak ngerti Ya. saya. Jadi pengendaliannya menggunakan apa? Menggunakan kimia semakin susah. Kita menggunakan juga jamur. Bagaimana jamur ini supaya tidak berkembang dan mengecil akhirnya jamur itu mati. Bisa buat sendiri, bisa. Ingin belajar, kami siap membagikan ilmu. Membagikan ilmu. Nah, ini tantangan nih buat teman-teman petani lah, menjaga alam, menormalkan lagi ya kualitas tanah itu menjadi bukan hanya persoalan teman-teman petani kalau sudah begini, menjadi persoalan bersama akhirnya. Kalau ini dibiarin bencana beneran gitu. Dan sebenarnya sudah jadi bencana ini tanpa kita rasain. Lambat laun maka semakin besar bencana itu. Dan bedanya juga Mas, itu kita bicara nasi aja. Nasi yang banyak menggunakan pupuk organik, bahan kimia dan lain sebagainya, bahan kimia sintetis dan lain sebagainya. Dengan yang organik beda nasinya, rasa nasinya beda, lebih tahan lama, aromanya pun beda. Dan harganya pun beda Pak. Kita bicara harga dulu lah. Oh ya. Kalau nasi yang full kimia dan penuh dengan itu paling 1 hari 1 malam udah basi. Kalau ini 2 hari 2 malam nggak basi. Bisa dibuktikan ini. Buktikan itu bro. Oke. Menarik. Terima kasih Pak Nito. Ini kalau dipanjang-panjangin bisa sampai sahur ini kita. Ini persiapan sahur belum selesai nih masalahnya. Mungkin apa harapan Pak Nito khususnya pada persoalan menormalkan, menyehatkan kembali tanah-tanah, karena kita tahu tanah-tanah kita menurut analisa dan kajian teman-temannya Pak Nito itu sudah pada posisi kritis. Nah, mungkin ada saran yang perlu disampaikan ke semua pihak, khususnya misalnya ke pemerintah daerah atau dinas terkait atau ke teman-teman petani kita. Monggo, kami persilakan. Harapan kami ini terus terang aja, kalau cuma kami dari kelompok kami sendiri yang bergerak di ini, kami sebenarnya amat berat sekali. Kalau ingin cepat ini bisa terrealisasi dengan bagus, ini perlu aja kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah desa, terus tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini yang paling mudah dikenal dan mudah dipatuhi oleh masyarakat itu tokoh-tokoh ulama sebenarnya. Keterlibatan ulama ini saya harapkan lebih intens lagi pada bidang pertanian. Harapan kami, bahkan di pesantren-pesantren ini perlu ada pendidikan khusus di bidang pertanian nantinya. Harapan kami seperti itu. Betul itu Pak, cocok itu. Jadi mengenalkan ya, bahkan kalau perlu di tingkat sekolah-sekolahan umum ini perlu ada pengenalan, ada budidaya di situ, ada kurikulum itu ekstrakurikuler, itu ada budidaya. Mari, kalau membutuhkan kami siap. Siap diundang ya Pak Nito ya, teman-teman ya. Iya. Bagaimana menyehatkan tanaman, bagaimana membuat pupuk, bagaimana mengatasi suatu permasalahan dari tanaman itu sendiri. Kami siap. Oke. Karena petani ini adalah menurut Hadratus Syekh
pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari sudah jelas bahwa beliau itu mengalu-alukan dan mendengung-dengungkan bahwa petani ini adalah penolong negeri. Tanpa petani, negeri itu tidak punya apa-apa. Itu backbone, tulang punggung. Tulang punggungnya luar biasa. Backbone. Sedikit Pak Nito, sebelum itu kan closing statement barusan ya, dan mudah-mudahan bisa disimak, direspon oleh semua pihak. Ide pemikiran tadi Pak Nito dan teman-teman apakah pernah disampaikan ke dinas terkait? Saya sudah berkali-kali menyampaikan pada dinas terkait, bahkan sudah berganti 3 kepala. Kepala dinas sampai saat ini. Kepala dinas. Okay. Kalau membutuhkan tenaga kami, jangankan siang malam pun kami siap. Nggak usah pakai undangan resmi, cukup telepon aja. Asal tidak berbenturan dengan acara saya akan siap berbagi pengalaman di berbagai wilayah, khususnya yang ada di Sampang. Dan itu pernah terlaksana nggak? Alhamdulillah sampai saat ini belum. Dan alhamdulillah kami cuma dimanfaatkan oleh orang-orang luar kabupaten, Madiun, Pacitan dan lain sebagainya. Oh malah ekspansinya ke sana. Waduh. Dan kami juga alhamdulillah punya binaan di luar, di Jawa Barat. Ada pemuda petani di situ, alhamdulillah. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan kumpul, karena Lebaran ini saya harus ke sana. Sekaligus kangen dengan pemuda tani yang ada di sana. Ini bahaya kalau orang-orang kayak gini nih harus sering keluar kota, malah dalam kotanya nggak dipikirin ntar sama Pak Nito. Oke, terima kasih Pak Nito waktunya. Sama-sama. Saya terima kasih banget, haturkan salam kami dari FBRB buat keluarga besar Pak Nito, teman-teman paguyuban PCLPP NU Kabupaten Sampang. Terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Nito malam ini itu banyak hikmah. Pak, ini bulan suci Ramadan. Siap. Virus-virus informasi baik kami bisa disimak, dan jujur saja banyak hal tadi yang disampaikan oleh Pak Nito, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Nito bahwa dia dan timnya siap bergerak bersama kalau memang itu dibutuhkan dan tidak berbayar. Pokoknya tidak lagi sibuk, kan itu Pak Nito ya. Terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman pegiat kebencanaan. Terus jaga alam raya ini, karena alam raya ini bukan untuk kita saja, tapi buat anak cucu. Kehidupan harus maju, kehidupan harus terjaga, alam terjaga, sehingga vitalitas kondisi alam raya ini tetap sehat dan segar buat anak cucu dan generasi-generasi kita yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan.